saya Neni Nur Rahman, calon guru penggerak Angkatan 2 dari SMA Negeri 1 Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Pada video sekarang ini, saya akan mencoba membagikan bagaimana praktik dari pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional pada mata pelajaran fisika yang saya ampu. Siang semuanya, alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak bahagia? Cuma sedih. Kenapa bisa sedih? Mudah-mudahan kita bahagia. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan materi fisika di Jumat dan setelah istirahat. Karena kita setelah istirahat di kuliah tadi kalian sedang berolahraga, otomatis waktu rehat agak tersisa untuk berganti pakaian mungkinnya. Kita coba dulu berlatih fokus semuanya. Kita menggunakan teknik stop. Stop itu apa? Tinggalkan sejenak apa yang ada di pikiran. Entah itu handphone dari kebawaan, kemudian kita fokus. Boleh tangannya boleh sambil apapun, misalkan atau boleh siapa. Kemudian matanya boleh terpejam atau enggak. 2 menit. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Tarik nafas, rasakan hangat, keluarkan lewat hidung. Fokus. Sekarang kita akan belajar fisika. Fisika itu memang rumit, tapi kalian bisa apabila belajar bersungguh-sungguh. Setuju? Setuju. Siap. Kita belajar untuk selanjutnya. Izin membuka masker. Nanti ketika mendekati kalian akan dimasker lagi. Gaya listrik itu Terdapat beberapa materi yang telah diposting di YouTube, terdiri dari materi pembelajaran dan pembahasan contoh soal. Nah, kemudian ini untuk keterampilannya atau praktiknya, kalian nanti di ujung bab listrik statis harus mampu melakukan uji coba muatan pada benda dengan membuat alat peraga elektroskop sederhana. Proton atau muatan positif, arah gayanya keluar. Bisa dilihat, ini yang positif, F2. Nilainya berapa? Berarti K kali Q1 kali Q2 dibagi F1. Kedua ini tidak tersebut. Kita akan coba membahas mengenai contoh soal gaya elektron. Gayanya 4 mikrocoulomb, dua-duanya positif, dan Q2 yang penting di sininya Q1 dan Q2 dibagi R kuadrat. R-nya R 2 kali 10 pangkat min 6 dikali 1 kali 10 pangkat min 6 dibagi 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Ini 9 kali 10 pangkat 9, boleh eksponennya dibelakangkan semuanya. diformulasikan oleh kolom dalam bentuk hukum kolom, di mana formulasinya apabila interaksi dua muatan F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Kalau lebih dari dua muatan, maka ini termasuk penjumlahan vektor, resultan vektor. Nanti kondisi sejajar dan membentuk sudut tertentu akan berbeda. Kalau lebih dari 3 atau 4 dan seterusnya, maka digunakan resultan vektor sama dengan kita satu pasang F1 kuadrat, F1-nya dengan mana? Ditambah F2 kuadrat plus minus 2F1 F2
Ketika pembelajaran dilakukan diferensiasi, yaitu diferensiasi konten berdasarkan profil dan minat belajar murid. Bagi murid yang memiliki gaya belajar audiovisual, maka mereka menyimak dan menonton materi pembelajaran di YouTube yang sudah dibagikan linknya di WhatsApp grup. Sedangkan yang memiliki tipe visual, maka murid membaca, menyimak, menelaah di lembar materi PDF yang sudah di print out dan diperbanyak. Ini kita akan melakukan refleksi sejauh mana kalian bisa memahami. Jadi yang menilai selain guru, kita juga kalian sendiri bisa paham gitu. Bagian mana yang paham, mana yang belumnya. Ketika yang paham, cetus paham. Ketika yang tidak, cetus tidak. Kemudian ada bagian ini, refleksi perasaan. Perasaan ketika belajar fisika itu seperti apa. Maka silakan diisi. Sesi fisika pada pertemuan sekarang sudah selesai. Mudah-mudahan ilmu tentang gaya kolom kita bisa manfaatkan dan refleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Sesi fisika pada pertemuan sekarang sudah selesai. Mudah-mudahan ilmu tentang gaya kolom kita bisa manfaatkan dan refleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya contoh misalkan ada jangan berdua-duaan yang kerjanya adalah setan. Nah berarti ada daya tarik tuh. Ada lawan jenis kan beda-beda jenis. Akan ayam itu tarik menarik. Kenapa jangan berdua? Bukan berarti yang merobohkan idenya setan. Setidaknya ada daya tarik itu kan. Daya tarik. Tidak ada setan pun ada daya tarik. Homo aja setan. Kita bersyukur hari ini sehat walafiat. Mudah-mudahan besok Sabtu kita bisa bertemu kembali. Kita tutup pertemuan kita dengan hamdalah dan doa bersama dalam hati masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan berdoa. Kurang selesai. Silakan untuk kembali ke rumah masing-masing dengan perasaan bahagia. Jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya melakukan pembelajaran daring, mempraktikkan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, perasaan saya sangat antusias bagaimana respon peserta didik atau murid melakukan apa yang berkaitan dengan diferensiasi dan PSE atau sosial emosional. Saya mempelajari bahwa komunikasi saya harus lebih efektif, harus lebih efisien, dan yang sangat baru saya tahu bahwa murid jika diperlakukan seperti minat serta profil belajar mereka, maka mereka akan lebih baik dalam melakukan pembelajaran. Pada praktik atau aksi nyata untuk PSE dan diferensiasi ini ada dua moda, yaitu moda daring dan moda luring. Untuk moda daring saya lakukan di Google Classroom
dan Google Meet. Namun waktu itu saya hanya menyimpan dokumentasi berupa foto layar, tidak rekam layar, sehingga untuk melakukan aksi nyata yang dilaporkan maka saya melakukan secara luring, dan ini berbeda sekolah. Rencana selanjutnya saya akan mencoba melakukan PSE, terutama yang 5 kompetensi sosial emosional itu dicoba semuanya, tetapi tidak dalam satu pertemuan, tentu kelima-limanya. Untuk penyadaran diri dan pengelolaan diri, saya akan mencoba melakukan di setiap pertemuan, ya, penyadaran diri, mindfulness, kemudian teknik stop ketika anak-anak sudah tidak kondusif, kemudian di akhir pembelajaran dicoba melakukan refleksi penilaian diri mengenai apa yang murid peroleh pada sesi saat itu, kemudian apa yang sudah dipahami, kemudian apa yang belum dipahami, sehingga saya di pertemuan berikutnya lebih menjadi rujukan gitu. Refleksi murid bersama saya menjadi rujukan untuk pembelajaran berikutnya, apakah dilanjutkan atau pendalaman materi atau berdiskusi ulang sehingga benar-benar mereka lebih banyak paham. Kemudian perbaikan-perbaikan yang mesti dilakukan tentu dari segi persiapan, baik persiapan konten, persiapan materi, persiapan rencana strategi dari pembukaan kegiatan inti sampai kegiatan penutup, bahkan pemberian pendalaman materi yang dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing atau secara kolaborasi maupun individu. Maka konten pembelajaran beserta instrumen pembelajaran mandiri bagi mereka harus dipersiapkan secara matang dengan mempertimbangkan profil belajar murid, latar belakang murid, kesiapan belajar murid. Jadi saya sebagai guru harus benar-benar melakukan perbaikan-perbaikan agar pembelajaran yang menerapkan diferensiasi, juga pembelajaran sosial dan emosional itu lebih baik, lebih optimal, sehingga bisa meningkatkan atau mengoptimalkan belajar murid di mata pelajaran fisika. Dari pembelajaran diferensiasi dan PSE juga, karena setiap kelas itu berbeda-beda pemetaannya, meskipun secara global sama, maka saya harus mencoba memenuhi untuk membuat diferensiasi pembelajaran, terutama dengan kelas yang lain itu berbeda pula. Jadi ada perencanaan global, plan master, tetapi harus ada plan yang bergantung kepada hasil pemetaan kelas itu sendiri. Jadi pembelajaran diferensiasi tentu akan menghasilkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang berbeda untuk kelas yang berbeda. Setiap kelas memiliki rencana pembelajaran yang berbeda karena bakat, minat, dan kondisi pemetaan mereka juga berbeda.